politik bilang gini, kalau Anies sama Ganjar yang maju, yang satu adalah cawan kebencian terhadap Jokowi, yang satu adalah cawan fanatisme terhadap Jokowi. Kalau dua orang ini yang maju, polarisasi ini pasti akan tajam. Mas Anies dianggap sebagai sumber polarisasi. Ada tanggapan, Mas? Kenapa ya kok sumber polarisasi ya? Ya karena yang nggak suka Pak Jokowi suka Mas Anies semua katanya. Gini, di dalam setiap pemilihan, apakah itu di Indonesia, apakah itu di negara-negara demokrasi lain, pasti akan terjadi perbedaan pilihan, pasti akan terjadi polarisasi. Pasti. Ketika saya beri contoh yang saya sebut sebuah negara yang kira-kira orang pada tahu semua. Donald Trump melawan Hillary. Ya terpolarisasi. Ketika Joe Biden melawan Donald Trump, ada polarisasi. Jadi di dalam politik ketika sampai kepada pemilihan dan ada dua pilihan, ya pasti ada dua polar. Terus kenapa kita jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu kok. Mau diganti siapapun, yang namanya juga dua pilihan. Bahkan di Inggris tuh pernah ada pilihan yang gak ada manusianya. Wih, polarisasinya luar biasa. Ingat gak? Gimana? Brexit. Oh iya, Brexit. Gak ada orangnya tuh. Gak ada calonnya. Gak ada orangnya. Yang satu pro Brexit, yang satu anti Brexit. Polarisasi. Iya. Tiap keluarga pilihan beda-beda. Bener juga ya. Ada orangnya, gak ada orangnya. Nah, justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus. Tapi kan kalau nggak ada orangnya, harusnya ada yang melarang. Harusnya memang tajam, Mas, karena nggak ada yang melarang. Udah dong gitu. Kayak dulu McCain misalnya memarahi pendukungnya yang menghina Obama di depan umum gitu misalnya. Tapi polarisasi tetap ada. Dan begini, nih ya saya ceritain dikit, Mas. Kenapa sih orang kok takut dengan apa yang disebut? Karena seringkali polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Okay. Kan perpecahan pikiran biasa aja ya harusnya. Dan begini, ada fasenya, Hari. Ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, lalu friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu ada pada fase. Lah kita ini baru polarisasi, udah wah pecah. Enggak, ini polarisasi, perbedaan pilihan. Ini kita kayak Soviet, kayak Yugoslavia gitu loh, Mas. Ada contoh nih. Ya. Apa polarisasi? Lah emang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem di virtual semuanya, di WA group kayak di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Orang bekerja dengan kegiatannya. Terus di mana pecahnya? Lah jangan sampai kita, alam bawah sadar kita, mengatakan seluruh orang pikiran seragam. Tidak boleh ada perbedaan pandangan. Alam bawah sadar kita bilang begitu. Terus setiap kali ada perbedaan pandangan, ini polarisasi. Dan setiap polarisasi adalah perpecahan. Bukan. Sumbernya Anies Baswedan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Oke? Nah, jadi kita harus sehat melihat ini. Makanya kami tawarkan gagasan. Kami bawa tadi narasi keadilan. Kita mau mempersatukan. Kita mau memberikan manfaat pada semuanya. Itu. Jangan usah khawatir, polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Yang penting nih, siapapun yang nanti terpilih, maka dia harus membawa kebijakan yang mempersatukan. Kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua. Kebijakan yang tidak diskriminatif. Kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan pada kesemuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkannya garis baru pemerintahan, orang baru pemerintahan,
bukan hukuman kepada yang memilih. Bukan hukuman yang memilih. Dulu di Jakarta juga nggak ada, Mas. Ini pendukung Ahok nih gitu. Nggak ada. Kalau ada misalnya, saya nggak, misalnya gini, cari TPS mana yang tidak menang. Di TPS itu jangan ada pembangunan ini, itu nggak boleh. Jadi ketika di dalam pemilu orang mengambil pilihan, setelah dia mengambil pilihan ada arus baru, kepemimpinan baru, yang dia harus mengambil kebijakan untuk semuanya. Tapi ketika masa pemilunya terjadi perbedaan, ya memang di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. Tidak ada yang baru dengan itu. Kenapa mendadak sekarang jadi? Hati-hati. Perbedaan itu qadarullah. Loh, iya. Yang penting saya katakan tadi, jangan friksi dibiarkan jadi polarisasi dibiarkan jadi friksi, friksi jadi konflik jadi perpecahan. Ada stagingnya. Ada staging.